Saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya, genit lagi. Jadi setelah habis maghrib, setelah azan ya, azan maghrib, mereka keluar beli obat-obatan terlarang. Itu dari area Kiban itu langsung jemput ke sana. Pas sudah sampai sana, udah dijemput, saya bonceng 3. Saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Anak muda lah ya, inisiatif untuk patungan itu tuh, untuk ayo beli minum yuk, soalnya kan lagi ada acara. Nah ini nih yang ini anak muda nih. Ini almarhum nih sama siapa tadi malamnya sebelum ini. Terus kata dianya kalau misalkan iya siapa yang tahu dan ketemu sama saya, ya saya matiin lagi begitu. Hey, welcome back to my channel NFBets. Senyumnya gila. Ini ada petunjuk lagi ya, ada petunjuk lagi dari teman geng atau teman kumpul, bukan teman geng ya, teman kumpul si Eki yang kemarin sempat rame juga tentang hasil ekstrakan dari HP-nya Vina. Sekarang ada lagi saksi baru, teman Eki. Kita lihat keterangan dari teman Eki kayak gimana. Langsung ke video. Awal kenal, kalau awal kenal itu sebenarnya saya tuh udah lama. Jadi ada kan papa juga di anggota 0620 dan kenal sama Pak Rudiana itu. Jadi si Pak Rudiana itu bawa apa namanya anaknya, terus papa saya bawa saya tuh kenalan. Ketemu laginya pas tanggal 27 Agustus. Habis dari 27 Agustus itu BBM-an, nanyain ada di mana, apa mau ngajak nongkrong, mau apa ngajak nginep si Eki-nya. Nah begitu. Udah jadi akrab gitu ya. Jam berapa? Jam asaran itu si Eki BM saya. Si Eki BM saya bilang ada di mana? Itu posisi. Saya bilang ada di Cideng, ada di Islamic Center. Habis di Islamic Center dia nyamperin saya dulu di situ. Nah saya jemput dia di depan SMK Islamic Center. Terus saya ajak nongkrong ke Warbe. Oh jadi gitu ya. Jadi asar sekitar jam 3-an ya. Sekitar jam 3-an mereka udah bertemu dan ngobrol lah gitu kan. Pada ngumpul untuk benerin motor di waktu asar gitu. Lanjut. Habis selesainya nyari baut itu datang ke Warbe. Habis Warbe di situ yang ngobrol nggak terlalu lama, soalnya di situ udah hampir jam 5-an lah. Jam 5. Udah jam setengah 5, jam 5. Nah di situ udah pada apa namanya, habis dari situ udah datangnya si YS sama si almarhum itu bubar. Habis bubar si YS sama si AN ini ke rumahnya, saya sama si almarhum Eki ke rumah saya untuk makan, terus mandi di situ di rumah Prepare saya. lah gitu ya. Setelahnya habis maghrib, setelah habis azan maghrib selesai 10 menitan lah, 10 menitan itu saya sama almarhum ini berangkat keluar ke area Kiban, di daerah area Kiban lagi untuk beli obat-obatan terlarang lagi itu ya, genit lagi. Jadi setelah habis maghrib, setelah azan ya, azan maghrib, mereka keluar beli obat-obatan terlarang. Nah, itu di situ saya tuh dikasih 2 biji. Nah, setahu saya kayak gitu. Terus abis dari situ nggak lama, sekitar ya 15 menit apalah, langsung ke rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Dari keterangan teman si Eki ini, mereka keluar dan membeli obat-obatan. Zenit kalau nggak salah ya. Setelah mereka membeli obat, mereka itu keluar menuju rumahnya Widi untuk menjemput Vina. Sedangkan dari keterangan Mega dan keterangan Widi, Mega itu
waktu asar bertemu dengan si Eki. Jadi Mega dan Vina itu bertemu Eki setelah asar ya, setelah habis dari rumahnya Mbak Marliana untuk meminta uang. Kalian masih ingat? Kita cek videonya lagi. Kan emang udah sore tuh, agak jam 5-an lah. Agak jam 5-an kan, aku lewatnya kemana lagi ya gitu kan. Aku sambil nyampe nginget-nginget jalan itu, aku juga kan sambil ngebut kan, karena sendirian takut. Nah tapi si Eki sama si Vina tuh nggak kekejar sama si aku tuh Pak. Maksudnya kan kalau misalnya iya bareng rumahnya sini, aku berarti bisa ngikut dong dari belakang. Tapi nggak kekejar Pak. Nah kan keterangan Mega di jam 5 itu Eki sudah sama Vina gitu kan. Lanjut. Nah, di depan pintu. Jam berapa itu kira-kira? Jam 6. Jam 6 ya. Tapi belum maghrib Pak. Belum. Nah pas begitu dianya bilang begini, enggak tenang aja kok, saya juga sekali mau minta duit sama si Mbak Neng, mau bayar kamu, bilang mau minta uang lagi tuh Pak sama Mbak Neng. Hari itu jadi 2 kali mau minta uang sama mbaknya itu. Di jam 6 sebelum maghrib, Eki itu udah ada di terasnya temannya Widi untuk menunggu Vina yang sedang mandi. Beda tuh, beda sama keterangan temannya Eki. Ya mungkin beda-beda lah, karena memang 8 tahun ya. 8 tahun itu nggak gampang untuk mengingat semuanya. Tapi untuk keterangan Mega dan Widi lumayan valid juga. Kalau dari data ekstrakan HP Vina itu hampir pas lah dengan keterangannya kan. Itu dari area Kiban itu langsung jemput ke sana. Pas sudah sampai sana, udah dijemput, saya bonceng 3. Saya di depan, Eki-nya nyetir, terus si Vina di belakang. Setelah Mas ini pergi dengan si Eki untuk menjemput Vina di rumahnya Widi, mereka tuh boncengan bertiga gitu kan, keterangannya begitu. Dan keterangannya itu ya lumayan beda sih sama keterangan Widi dan Mega gitu. Lanjut. Tuh, habis itu langsung ke daerah Dawan. Langsung ke daerah Dawan itu ke rumahnya AN. Sampai di sana udah ke rumah AN. Nah, nyampe sana di sana ada AN sama YS. Nah, kita nongkrong tuh bareng, soalnya di situ katanya ada acara penutupan 17-an Agustus situ. Nah, udah ngobrol, udah ya biasalah basa-basi, salaman apa, terus minum es, minum kopi apa udah. Terus ada inisiatif lah dari kita biasa yang muda lah ya, inisiatif untuk patungan itu tuh, untuk ayo beli minum yuk, soalnya kan lagi ada acara. Nah ini nih yang ini anak muda nih. Ya manusiawi lah anak muda itu kumpul-kumpul sama temen, ada acara gini kan, ada acara penutupan Agustus yang pasti kan rame ya, mesti ada hiburannya kemungkinan gitu kan. Dan mereka juga kalau udah anak-anak muda kalau udah ngumpul ngapain lagi? Ya rata-rata bukan semuanya sih, ya minum-minuman gitu, biar seru-seruan gitu kan. Ini adalah keterangan dari temannya Eki tuh masih masuk akal lah gitu. Anak muda emang rata-rata begitu. Habis minuman itu datang, kita semua ya pada ke tempat yang disesuaikan ada minumannya di situ. Itu di kebun lah, bukan kebun sih, ya hitung aja lah kebun lah. Di kebun situ kalau pas saya cuman minum 1 kali, ceweknya saya datang. Kata cewek saya cewek saya marah-marah, ya ada ribut sama cewek saya. Kalau saya itu nggak boleh minum, udah ribut gitu. Si ceweknya saya ini mau minta dianterin pulang. Nah jadi waktu asik-asiknya lagi minum, jadi masnya ini didatengin sama ceweknya gitu. Wah jangan minum kau, antara gua putusin gitu kan. Kalau cewek kan gitu kan. Lanjut. Nah, itu posisi di situ ada almarhum Eki sama Vina di situ, sama YS sama AN di situ. Nah begitu saya pulang itu sekitar jam berapa ya, jam 9-an lah, jam 9 setengah 10 lah. Nah saya pulang. Nah menurut si YS sama AN itu si Eki juga di situ nggak terlalu lama juga keluar juga begitu, tapi nggak tahu mau kemananya. Si Eki itu cuma ngomong ke AN itu mau pulang dulu ke rumah, nggak tahu rumah mana, nggak tahu rumahnya si Vina, nggak tahu rumahnya si Eki. Pokoknya ngomongnya mau minta uang, soalnya uangnya habis lah, apa nggak tahu, minta uang terus katanya nanti mau balik lagi begitu. Nah ini ceritanya hampir sama ya dari pengakuan Widi dan Mega gitu.
Waktu itu kan kalau nggak salah si Widi dan Mega juga diajak ya, Widi diajak untuk Vina untuk ngumpul gitu. Untung aja Mbak Widinya nggak mau ya. Kalau mau yuk pasti kan nih mabok-mabokan di sini kan. Ya namanya anak muda gitu kan, minum-minum di sini kan, ngumpul gitu. Untung aja Mbak Widi nggak mau. Wah bener juga kata Mbak Widi. Nah di situ di tengah ya di seperjalanan saya itu saya sambil main HP. Dan dia juga izin ke saya, si almarhum ini izin ke saya itu bagaimana apa namanya, saya mau pulang dulu, saya mau minta uang dulu ke orang tua saya, ngomongnya begitu. Di arah katanya sih kalau ke saya ke arah Majalengka, kalau ke saya ke arah Majalengka. Nah, sesampainya saya nganterin mantannya saya itu saya masih tetap BBM-an di situ tuh. Bukan BBM-an, cuman saya tuh ngeping 3 kali lah. Apa sih ya, dulu mapping 3 kali. Tahu-taunya di jam sekitaran berapa itu, jam 10-an, 10 berapa lah begitu. Ini udah checklist 1, kayak apa namanya, pesan nggak terkirim lah gitu. Pas udah sampai situ, saya pulang nih ke rumah. Saya juga pulang ke rumah untuk ambil uang juga. Saya nyampe pulang ke rumah ngambil uang. Saya masih sampai situ. Saya di situ duduk dulu istirahat lah istilahnya, duduk biasa. Terus saya lihat BBM. Tahu-taunya di recent update itu ternyata udah banyak yang bilang bikin status RIP Eki RDN. Nah, jadi hampir sama juga dari keterangan Widi ya. Di jam-jam segitu si Vina sudah tidak bisa dihubungin lagi gitu. Di telepon juga nggak diangkat gitu. Di WA juga nggak dibalas. Di WA, di BM nggak dibalas. Di SMS juga nggak dibalas gitu. Di jam-jam 10 lebih lah. Jadi hampir sama gitu. Hampir sama plek-tiplek lah dari keterangan Widi dan Mega. Saya kan coba buat mastiin nih bener apa enggak, kan penasaran juga. Soalnya kan habis sama saya. Nah, saya ke Rumah Sakit Gunung Jati. Sesampainya di Rumah Sakit Gunung Jati, saya nggak masuk ke rumah sakit dan nggak ngeliat itu almarhum Eki sama almarhum Vina, cuman sampai depan parkiran. Sampai depan parkiran, di situ ada gerombolan anak-anak gengnya itu bahasa inilah, bahasanya nggak enak di hati saya. Jadi bahasanya tuh gini, ini almarhum nih sama siapa tadi malamnya sebelum ini. Terus kata dianya kalau misalkan iya siapa yang tahu dan ketemu sama saya, ya saya matiin lagi begitu. Habis sampai situ saya takut, belum sampai lihat si almarhum, jadi saya takut. Saya balik arah, langsung pulang ke Dawan. Udah sampai situ udah saya nggak ada kabar, nggak pernah publis lagi. Ya iyalah, manusiawi lah kalau memang dapat ancaman begitu, pasti orang juga takut juga kan gitu. Lebih baik menghindar lah, karena kecelakaan itu juga nggak sepenuhnya salah masnya juga kan. Memang lagi nongkrong dan memang lagi takdir lah gitu lah meninggal di kecelakaan gitu. Masnya juga pasti ngilang lah, dia juga takut kalau dia ngomong terus dijadiin tersangka juga, wah gawat juga gitu. Tapi untuk speak up masnya gue acungin sip dah. Bener gak teman-teman? Gimana komentar kalian? Jadi udah rada jelas gitu kan, ini kasus gimana gitu kan. Di rentan jam-jam waktunya juga hampir sama gitu. Diekstrakan HP Vina dan temannya Eki, terus temannya pengakuan dari Widi dan Mega juga hampir semua sama. Kasus ini akan selesai lah mungkin ya. Jangan lupa minum air putih biar kencing kalian lancar. Jangan lupa bahagia.